Dulu pernah ditipu juga sama supplier, lebih sekitar ada 15-an juta lah. Tapi itu juga lumayan karena pada waktu itu yang jadi masalah itu bukan nilai nominalnya yang jadi masalah itu. Pada waktu itu saya udah nerima orderan. Nah itu kan ya nama baik, reputasi toko kan kayak gitu kan. Kalau nggak saya kirim, nama toko saya yang jelek. Tapi kalau saya kirim barangnya nggak ada. Alhamdulillah 1 bulan itu pernah mencapai omset sekitar 54 juta, ya sekitar 100 jutaan lah. Total asetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Anuraga. Di sini saya salah satu owner dari Kurnia Store yang bergerak di bidang penjualan dan produksi gorden homemade ya. Saya asal dari Pacitan, Jawa Timur. Untuk domisili sekarang saya ada di Solo dan lokasi usaha itu ada di Karanganyar. Buat teman-teman yang mungkin mencari produk yang sedang kita produksi atau kita tawarkan, yaitu gorden dan pernak-perniknya, teman-teman bisa cek di IG kita Kurnia Store, dan di Shopee kita ada juga di Kurnia Store, dan ada di TikTok Shop Kurnia Store Gorden Solo. Untuk awal mula dari bisnis gorden ini, dulu itu ada teman kos yang memang dia udah jualan duluan lah. Waktu itu dia masih reseller, dan marketnya emang dulu itu bagus banget. Jadi temanku itu setiap hari bisa ratusan pieces gitu. Nah, saya itu penasaran, tanya-tanya ke temanku itu. Terus akhirnya singkat cerita dijelasin lah sama temanku cara jualannya, terus cara nyari customernya gimana, bikin tokonya gimana, terus akhirnya berlanjutnya sampai sekarang ini. Jadi bisa dibilang dulu kebetulan sih, waktu masih nganggur. Jadi temanku tak tanya, terus dia mau jelasin, ya akhirnya masuk ke usaha gorden ini. Awal COVID kayaknya ya, kalau nggak salah itu kan dulu waktu saya COVID itu karena perkuliahan, dulu masuk kuliah itu awal perkuliahan itu break kan, sampai beberapa bulan itu akhirnya pulang ke Pacitan, ke kota asal saya. Terus waktu di Pacitan itu ditelepon sama teman saya, waktu itu diajak bikin usaha. Pada waktu itu usahanya namanya startup di bidang keuangan ya pada waktu itu. Cuman setelah sekitar 3 bulan running akhirnya tutup bisnis startup itu, karena juga masih banyak kesalahan dari awal sampai 3 bulan itu akhirnya berhenti. Nah, di berhenti itu kan saya di sini udah nggak kuliah, terus nggak ada kegiatan, makanya saya cari-cari kegiatan. Nah, ketemulah sama teman saya yang tadi itu yang jualan gorden. Dulu itu waktu pertama awal mulai jualan gorden itu saya dulu sama ceritanya kan diajarnya sama temanku dulu awal juga reseller kan. Aku reseller dulu, dropship malah. Jadi cari customer dulu yang penting. Kita masuk market dulu, ada yang beli baru kita orderkan. Dulu waktu pertama kali aku masuk itu cuma modal 100.000. Harga gordennya sekitar ya 30-an ribuan lah. Nah, pada waktu itu sama temanku dikasih tahu tempatnya, sama aku juga kulaan juga ke temanku itu. Akhirnya singkat cerita akhirnya semakin nambah lah omsetnya. Jadi selama 2 minggu itu jadi 400.000 kalau nggak salah. Itu omsetnya dari 100.000 jadi 400.000 itu. Nah, akhirnya berlanjut sampai sekarang produksi sendiri. Karena kita bermainnya salah satunya di kategori yang lumayan banyak pemain dan juga banyak customernya, karena kan kita mainnya di gorden ini kan masuk di kategori peralatan rumah tangga ya. Itu sebenarnya ada banyak produk turunan dari kain yang dipakai untuk gorden ini. Salah satunya ada spray, kemudian sarung bantal, sarung guling, bed cover, terus gorden-gorden yang jenis yang lain. Nah, sebenarnya tiap tahun itu peluangnya itu pasti ada dan pasti bertumbuh. Cuman karena di Kurnia ini memang
dari SDM-nya itu masih terbatas ya. Jadi kita sampai sekarang masih fokus di gorden smoke ring yang untuk pintu dan jendela. Untuk kedepannya kita juga pengennya merambah ke berbagai produk turunan yang lain itu tadi, kayak spray dan lain sebagainya itu. Soalnya untuk tahun ke tahun alhamdulillah ada peningkatan sih dari sales ya, lumayan ada peningkatan. Karena kan dari awal kita main dari modal cuma 100.000 sampai 400.000 sampai sekarang ya udah lumayan, itu kan ada peningkatan modal. Otomatis kan peningkatan modal itu kan mempengaruhi peningkatan penjualan juga kan. Kalau namanya usaha tetap ada fluktuatif ya, fluktuasi itu pasti ada. Cuman dari kalau ditarik di garis di benang merahnya itu alhamdulillah selama usaha kurang lebih sekitar 2 tahun ya, mau 2 tahun ini alhamdulillah masih growth sih, masih ada peningkatan. Untuk fluktuasinya ya menurutku masih wajar, cuman nggak sampai yang bener-bener nol ya, itu alhamdulillah nggak pernah sampai. Ya misalnya bulan ini penjualannya di sekitar 500 pieces, nanti turun di 300, tahun depan bulan depan naik lagi, tiap tahun pasti kayak gitu. Karena kan walaupun di marketplace, walaupun di jualan yang real ya, yang fisik itu pasti fluktuatif kan, wajar kan ya. Karena kita mainnya di kategori yang memang masih apa ya istilahnya, kalau kata ya kebutuhan, kayak kebutuhan pokok ya, peralatan rumah tangga itu kan kebutuhan pokok, salah satu jenis yang kebutuhan pokok. Jadi menurut saya masih potensinya masih besar sekali. Yang udah menjalankan pasti udah tahu ya, karena kan kalau gorden itu ya itu tadi saya bilang di awal itu kan kebutuhan, termasuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi demandnya itu sangat besar sekali. Untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai di bidang usaha gorden atau apapun itu, khususnya kalau misalnya di gorden itu memang kita harus cari market yang sesuai dengan apa yang kita pasarkan. Kalau gorden kan memang pasarnya kayak ibu-ibu rumah tangga kayak gitu. Ada juga yang cowok cewek tapi memang presentasinya lebih besar ke ibu-ibu. Itu marketnya kalau memang udah kita terbukti dengan produk dan kualitas yang bagus, itu luar biasa, loyalitasnya luar biasa. Jadi mayoritas yang meningkatkan sales di toko kami itu sampai sekarang itu mayoritas dari reseller dan dropshipper. Itu baru kita nanti merambah ke marketplace. Kalau marketplace itu setelah reseller dropshipper itu terbentuk. Karena kita tahu kalau marketplace kita harus bakar duit, harus bakar uang, kita harus iklan, harus membuat toko kita biar kelihatan rame. Itu kita pasti butuh modal. Nah untuk di awal ya itu kita harus fokus marketnya itu dari reseller dropshipper kayak gitu sih. Saya pikir kalau usaha itu apapun itu ya, karena kebetulan saya di gorden, usaha gorden ini, apapun itu menurut saya kalau awal mula bisnis itu yang penting itu niat. Kalau udah ada niat itu dari modal, kemudian dari sumber daya entah manusia atau sumber daya dari barangnya, itu menurut saya akan mengikuti kemauan kita. Kalau kita yakin dan kita mau berusaha apapun itu, pasti saya yakin bisa. Banyak teman saya yang bahkan sekarang omsetnya udah di atas saya ya. Saya masih belum apa-apa, saya masih belajar. Banyak teman-teman saya itu omsetnya udah luar biasa, udah sampai ratusan bahkan miliaran. Yang usaha di marketplace ya, di toko-toko marketplace ataupun di fisiknya itu, dia juga mulainya dari nol, dari ratusan ribu, sama seperti saya. Modal awal ya sama seperti saya, mereka juga mengatakan modalnya itu niat. Dari awal itu niat, kemudian serius. Kalau memang pengen usaha, kita kan harus belajar juga, karena usaha kan beda dengan dunia kerja ya, yang kita harus saklek, harus ada rules-nya, rule of mind-nya, kita harus berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Kalau usaha kan enggak, kita harus yakin, kita harus fokus. Bahkan belum banyak orang lain yang fokus dan yakin, kita harus yakin dengan apa yang akan kita usahakan itu. Jadi modal utama untuk yang mau baru usaha awal ya, menurut saya sih kemauan dan keyakinan itu. Kalau dulu pakai HP pribadi, jadi saya dulu punya slogan itu. Jadi gimana caranya biar uang 100.000 ini cepat perputarannya semakin besar, itu saya punya slogan di diri saya sendiri. Saya punya istilahnya pedoman itu loh. Tiap hari itu harus closing.
entah berapapun jumlahnya, pengeluaran closingnya itu, yang penting tiap hari harus ada closing. Tujuannya biar uangnya itu semakin hari semakin meningkat. Dan ini juga kalau misalnya orang usaha itu jangan cepat-cepat cari untung. Maksudnya gini, kalau saya dulu berpikirnya jangka panjang. Berpikirnya jangka panjang itu uang 100.000 ini kita nggak tahu mau sampai kapan akan jadi 1 juta misalnya atau 50 juta. Tapi pasti akan terjadi itu. Cuman tinggal kita konsisten atau enggak. Makanya saya fokusnya dulu waktu dari 100.000, kemudian ada keuntungan 150.000 saya masukin lagi untuk usaha. Terus sampai alhamdulillah sekarang ya udah lumayan. Jangan fokus pada uangnya, jangan fokus pada modalnya berapa, butuh modal apa, atau nanti dapat untungnya berapa. Jangan fokus itu, fokusnya niat kita dulu aja. Kita niat cari usaha, kemudian kita riset, kita belajar, insya Allah ada jalannya pasti. Kalau resiko itu saya kira setiap usaha, setiap lini usaha itu pasti ada resikonya ya. Bahkan orang hidup kan ada resikonya walaupun nggak usaha ya, apalagi orang yang usaha. Nah kan banyak quote-quote yang di sosial media itu banyak tersebar itu, kalau usaha itu pasti rugi, ya kan, resikonya kaya. Nah itu yang selalu saya pegang dari dulu sampai sekarang, orang usaha itu pasti rugi, resikonya kaya. Nah waktu kita rugi, itu yang penting mental kita, mental, emosi, mindset kita itu, usaha itu mau dibawa kemana usaha kita, niat kita, yaitu balik lagi ke itu, niat sama keyakinan kita. Yakin nggak sama usaha kita? Kalau kita yakin, walaupun ruginya seperti apapun, itu pasti kita belajar dari situ. Dari rugi itu kita kan belajar, oh ruginya di sini, oh kita bulan depan atau besok kita nggak ngelakuin hal yang membuat rugi. Menurut saya kayak gitu. Jadi rugi itu nggak masalah, apalagi masih muda ya. Menurut saya nothing tulus, apapun itu nothing tulus. Apapun yang saya kerjakan itu sekarang saya nggak berpikir untung rugi, saya berpikirnya pengalaman. Kalaupun sewaktu-waktu ya misalkan usaha gorden ini mungkin udah nggak jalan lagi, atau mungkin udah banyak persaingan jadi kita nggak bisa bersaing lagi, minimal saya udah pernah merasakan, oh bisnis itu kayak gini, oh untung rugi itu kayak gini. Untuk resiko yang pernah saya tangani itu kan dulu waktu itu lagi rame-ramenya COD ya, cash on delivery itu banyak sekali barang yang retur. Jadi kan dulu seperti yang saya ceritakan di awal, kan saya cari pembeli dulu, terus kemudian saya carikan barangnya. Nah pada waktu itu karena semakin maraknya COD, waktu awal COD kan platform itu menyediakan COD, cuman tidak dibarengi dengan edukasi ke pembelinya. Jadi sellernya yang banyak yang kena korbannya ibaratnya. Jadi ada orang yang cuma iseng, ada orang cuma buka barangnya nggak cocok dibalikin lagi. Padahal kan kita nggak produksi sendiri pada waktu itu. Pada waktu itu kan kita nyari customer dulu, ada pesanan, kita belikan kan. Kita kan modal dulu. Kalau barangnya retur kan otomatis jadi dead stock kita kan. Nah dulu itu. Kemudian yang kedua, dulu pernah ditipu juga sama supplier. Pada waktu itu kan cari supplier yang untuk batang besinya itu, yang buat nyantolin gorden itu. Pada waktu itu karena memang kesalahan saya sendiri, karena saya cepat terlalu percaya sama orang ya, karena juga belum kenal. Saya diiming-imingi harga yang lebih murah dari reseller yang sebelumnya itu kan ya, tapi nilainya nggak banyak sih, kurang lebih sekitar ada 15-an juta lah. Tapi itu juga lumayan, karena pada waktu itu yang jadi masalah itu bukan nilai nominal yang jadi masalah itu. Pada waktu itu saya udah nerima orderan. Nah itu kan ya nama baik, reputasi toko kan kayak gitu kan. Kalau nggak saya kirim, nama toko saya yang jelek. Tapi kalau saya kirim barangnya nggak ada. Jadi itu saya udah order ke orang, ke supplier itu, saya kirim cash uangnya. Saya kan dari dulu prinsipnya kalau ke supplier itu banyak ditawarin kayak pinjaman barang atau intinya ya tempo lah. Saya nggak pernah mau. Makanya saya pengennya cash. Jadi sama waktu besi itu saya cash di awal, total nilainya itu. Nah ternyata sampai hari-hari itu barang nggak dikirim. Padahal itu sebelum lebaran. Kita tahu kan kalau lebaran itu trafficnya luar biasa. Yang saya pikirkan itu yaitu tadi bukan masalah uang saya yang hilang, tapi potensi pembeli itu yang bakal ngerating jelek ke kita, padahal tokonya udah dibangun hampir 2 tahun. Kemudian potensi profit pada waktu itu, karena kan kita dalam bisnis itu kan juga berpikir momen juga kan. Bisnis itu ada momennya.
ada, kalau ibaratnya matahari itu ada terbit di tengah-tengah sama tenggelam. Bisnis semua itu saya yakin ada kayak gitunya. Nah, di mendekati Lebaran itu saya yakin semua bisnis itu pasti panennya di situ gitu loh. Nah, pada waktu itu malah barangnya nggak ada. Wah, itu sampai 2 hari nggak bisa tidur itu saya. Hampir, udah puasa ya kan. Tapi itu namanya ujian. Tapi alhamdulillah berangsurnya waktu kesini semakin bisa lah. Alhamdulillah ada jalan. Yang penting kita fokusnya solusi sih. Kalau rugi itu ya itu tadi, usaha itu pasti rugi. Yang penting kita sebagai pengusaha itu fokusnya cari solusi. Pada waktu itu kan ceritanya itu, biasanya itu saya kalau nyari supplier itu konfirmasi, karena saya kan usaha ini ada 2 orang, ada partner saya. Nah, pada waktu itu karena memang saya biasanya itu konfirmasi dulu sama partner saya. Kalau mau bayar itu saya konfirmasi dulu, ini saya bayar ini, saya bayar ini. Pada waktu itu karena memang saya juga pengennya cepet-cepet, ya itu tadi karena kesalahan saya juga, saya udah khilaf sama barang yang lebih murah itu. Karena dulu itu yang orang itu udah ngasih sampel, jadi dia udah kirim barang waktu pertama kali order itu, barangnya bagus, dan saya bayarnya di akhir. Jadi barang dikirim, saya baru bayar. Yang kedua, transaksi kedua itu lebih besar. Nah, saya minimal harus DP 30% dulu. Makanya saya berani waktu itu, saya cash langsung di awal. Akhirnya terjadi seperti itu. Nah, pada waktu itu bisa recovery-nya itu, ya itu salah satunya yang pertama itu kita, karena saya dulu waktu itu kan usaha ini kan ini ya partneran ya sama partner saya. Nah, partner saya itu memang kita diskusi berdua, kita berpikirnya alhamdulillahnya saya sama partner saya itu ada kesamaan. Kalau setiap ada masalah itu pasti kita berpikirnya solusi. Gimana solusinya biar masalah ini cepat selesai. Kalau kita mikir ruginya salah siapa itu pasti nggak akan selesai. Dan alhamdulillah itu terjadi di kami. Kita berpikir solusinya gimana. Yes, kita pikir solusinya. Kita cari pula yang lebih mahal, bahkan kita jual rugi buat gimana caranya toko kita bisa ngasih barang ke orang yang udah order. Kayak gitu. Nah, akhirnya singkat cerita masalah terselesaikan, ya itu jadi pelajaran kita. Tapi yang paling utama itu, dan yang paling penting itu, kalau usaha itu saya yakin, dan saya juga pernah ngobrol sama banyak pengusaha, selain kita ada niat, kalau memang kita nggak sendiri ya, partner yang cocok itu salah satu hal yang penting di usaha. Itu sih. Kalau sisi positifnya intinya ini ya, feedbacknya ke saya ya, karena itu memang juga kesalahan saya juga sih. Itu ya yang paling utama itu adalah ya kita boleh percaya sama orang, tapi kan kita harus recheck lagi kan. Maksudnya dalam hal bisnis itu kita nggak bisa dengan emosi. Apapun bisnisnya itu kita nggak bisa putuskan dengan emosi, kita harus putuskan dengan data, by data gitu loh. Nah, kesalahan saya waktu itu memang dia itu kirim resi pada waktu itu, tapi nggak saya cek karena saya saking percayanya. Sebenarnya itu dia kirim resi pada waktu itu, dari resi itu bisa lihat toh, itu barangnya dikirim berapa nominalnya, ukurannya berapa, kan kita bisa lihat. Nah, pada waktu itu karena memang itu tadi kekhilafan saya, akhirnya saya nggak cek, dan akhirnya saya langsung main transfer aja. Nah, sisi yang bisa saya ambil yaitu lain kali saya harus lebih teliti. Kemudian kalau usaha kan kebetulan saya ada partner juga yang seperti saya katakan, jadi saya harus berunding dulu, ini enaknya gimana. Ada baiknya memang kadang, walaupun prosesnya pemutusan sebuah keputusan itu agak lama, cuman ya baiknya ke diri kita nanti bakalnya, karena kan semakin banyak filternya kan biasanya semakin jernih kan, kalau bisa bilang kayak gitu sih. Kalau omset per bulan sih sebenarnya masih sedikit ya, kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain udah main online shop, apalagi yang udah di dunia digital itu pasti nggak ada 1%-nya kalau saya. Tapi dulu alhamdulillah 1 bulan itu pernah mencapai omset sekitar 54 juta pada waktu itu, dan itu saya sampai nggak nyangka masa ini omsetnya segini gitu pada waktu itu. Tapi ya alhamdulillah lah sampai segitu. Kalau dalam bisnis ya udah saya katakan di awal itu, salah satunya itu ada momentumnya. Jadi kalau dalam bisnis itu apapun itu pasti ada momentumnya. Nah, pada waktu itu memang produk ini itu sudah ada, cuman belum banyak yang bisa memproduksi. Jadi kita juga termasuk yang istilahnya ya, udah main agak lama, udah tahu selahnya ibaratnya. Nah, itu karena di situ sama demand-nya itu memang tinggi pada waktu itu. Nah,
Ditambah lagi pada waktu itu apa namanya, marketplace yang ada itu nggak seramai sekarang ya. Sekarang kan udah ada affiliate, udah ada TikTok, udah ada apa. Dulu waktu itu namanya di Facebook, dan di Facebook itu luar biasa sekali lahannya, itu sangat basah pada waktu itu istilahnya itu. Jadi ya terjadinya di situ. Jadi dulu itu nggak saklek dari marketplace semua. Jadi ada yang datang ke toko, intinya ya online offline lah. Pada waktu itu 1 bulan bisa mencapai segitu. Untuk pertama itu saya modalnya kan 100.000. Pada waktu itu cuma dapat sekitar dua barang ya, dua barang untuk kulaan itu. Ya udah saya packing setiap hari sampai 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya saya laba bersih, keuntungan itu 400.000. Tapi itu nggak saya ambil, saya masukkan lagi, totalnya 500.000. Setelah itu kan pada itu masih sendiri saya. Kemudian waktu setelah sekitar 2 minggu itu tadi ada partner, itu nambah. Jadi total modalnya itu 1 juta dari 100.000. Kemudian karena banyak yang pesen, terus uangnya nggak cukup, kan ada keuntungan tadi 400.000 jadi 500.000. Terus saya minta partner saya untuk nambahin modal biar total modal yang di store itu sama, 500.000. Jadilah 1 juta pada waktu itu. 1 juta itu berjalan sampai sekitar 2-3 bulan. Jadi ada barang, belikan lagi, uang masuk, kulaan lagi, gitu terus sampai singkat waktu itu sampai sekitar 10 jutaan. Setelah 10 juta itu kita pernah ada di titik uang itu nggak ada. Uangnya nggak ada itu dalam arti uangnya itu di jalan semua. Karena saya bilang tadi kan dulu waktu kan COD kan ya. Jadi COD kan kita nalangin dulu, barangnya dikirim kan baru uangnya balik ke kita. Nah itu pada suatu waktu pernah di bulan apa saya lupa, itu omset orderan itu banyak sekali. Sehari bisa 200 pieces sehari itu. Nah itu uangnya itu nggak ada karena kan uangnya terbatas, cuma 10 juta. Terus ordernya itu masuk terus, mau ditolak ya eman-eman. Akhirnya ya udah kita nunggu, kita diem, nunggu, bingung, kita cari solusi. Akhirnya ada satu lagi yang nambahin modal pada waktu itu. Orang tuanya partner saya pada waktu itu sekitar 5 juta kalau salah. Sekarang menjadi salah satu pemegang saham ibaratnya. Nah itu sampai sekarang juga masih ada modalnya. Jadi uangnya masih di sini dan terus kita putarkan. Nanti suatu waktu misalnya ada pembagian keuntungan itu juga dapat. Jadi di sini yang punya modal itu sebenarnya 3 orang, saya, partner saya, dan orang tuanya. Itu modalnya itu nggak banyak dulu waktu itu, cuma ada tambah 5 juta pada waktu itu. Jadi total uang yang berputar itu jadi 15 juta. Nah dari situ sampai sekarang alhamdulillah udah nggak pernah nambah lagi, nambah modal dari luar ya. Alhamdulillah modalnya itu organik dari memang perputaran bisnisnya. Sampai sekarang ya alhamdulillah dari modal 100.000 itu kalau di total omset ya sekitar 100 jutaan total asetnya. Itu sih. Untuk awal itu saya kayak yang saya ceritakan awal itu, dulu itu pertama diajarin teman saya itu untuk penjualan marketnya itu di Facebook pada waktu itu. Karena kan di Facebook itu dulu nggak ada yang menjembatani. Jadi di Facebook itu kan banyak orang yang pengen berbelanja, tapi mereka takut kalau mau misalnya transfer misalnya kayak gitu. Yang di luar kota, kalau dalam kota misalnya bisa langsung COD langsung gitu. Kalau yang luar kota itu mereka takut untuk transfer. Nah gimana caranya kita menjembatani itu? Yaitu dengan caranya COD tadi itu. Waktu dulu belum ramai COD. Kita COD kan di marketplace misalnya, ya udah banyak lah cara-caranya. Saya dulu pertama kali itu kayak gitu. Nah setelah berjalannya waktu, setelah banyak perubahan sampai sekarang kan kita juga dituntut berubah kan. Sekarang bisnis sekarang itu marketingnya udah lebih rumit lagi ya. Kita harus live tiap hari, kita harus bikin katalog di marketplace, kita harus iklan juga kayak gitu sih. Bedanya kalau dulu itu kita modalnya tenaga, kita sering posting, rajin posting gitu kan. Kalau sekarang kita sedikit banyak harus ada ininya, harus ada modalnya kayak gitu sih. Kalau goals Kurnia jangka panjang itu pengennya saya sama partner saya itu pengen Kurnia itu jadi perusahaan yang konglomerasi ya. Nanti bakal banyak lini bisnis yang ada di bawahnya. Untuk saat ini kita juga sebenarnya udah dengan modal yang sedikit itu kita sudah mau diversifikasi bisnis. Ada berbagai lini usaha yang pengen kita masuki juga sambil belajar.
karena waktu kita masih muda dan ya itu tadi nothing tulus, apapun perlu kita coba. Pada nanti saat waktunya mungkin kita di usaha yang udah matang, kita udah tahu, oh bisnis ini yang memang cocok dengan kita, bisnis ini yang memang potensi profitnya dan growth-nya itu bisa kita tingkatkan lagi. Nah, untuk saat ini memang kita fokusnya masih di gorden, tapi tidak menutup kemungkinan di bisnis-bisnis yang lain dan lini usaha yang lain. Untuk goals-nya nanti insya Allah di 5-10 tahun Kurnia yaitu tadi pengen jadi perusahaan yang bisa dibilang konglomerasi sih. Pendapat saya tentang usaha itu kalau dalam pikiran saya cuma satu, yaitu bagaimana kita bisa, kalau kita usaha itu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Selain ya, karena saya yakin kalau kita memikirkan orang lain, kita itu pasti ada yang memikirkan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya usaha itu menurutmu apa, ya itu tadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita buka usaha itu kesempatan kita untuk bermanfaat kepada orang itu lebih banyak daripada orang yang nggak punya usaha. Kalau orang nggak punya usaha kan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari kan dengan bekerja. Kalau kita kan gimana caranya kita mempekerjakan orang, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang. Kalau saya kayak gitu sih. Saya dulu pernah diwejangi lah sama kakek saya pada waktu itu. Kakek saya kan ya termasuk orang Jawa, saya juga orang Jawa, kan tuh bilangnya gini, wong urip itu kudu urip, wong urip itu kudu urup. Ibaratnya orang hidup itu harus menyala dalam arti bukan pamer ya. Ya kayak di Islam kan ada quote-nya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain kan. Nah itu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Saya pengennya itu dari awal buka usaha ini pun saya juga berpikirnya gimana saya bisa bermanfaat. Dari mulai dulu itu dari awal untuk Kurnia ini memang dari awal dulu udah saya desain sedemikian rupa, seperti kayak laporan keuangannya harus ada, kemudian prospektus perusahaan kayak misalnya setiap bulan ini mau apa, mau belanja modal berapa, kemudian ada CSR juga untuk nanti disalurkan kayak membutuhkan. CSR itu kayak istilahnya sebagian keuntungan kita lah yang kita sisihkan untuk di orang lain. Selain karena quote itu tadi, karena kita Kurnia Store ini ya itu tadi, karena tujuannya itu pengen jadi perusahaan yang luar biasa, kita harus memulai hal-hal kecil itu dengan yang luar biasa. Ya harus ada laporan keuangan, harus ada pemegang kekuasaan yang jelas kayak gitu. Saya sama partner saya juga menerapkan ini pemegang saham. Jadi di sini nggak cuma usaha yang ayo aku punya uang, kamu punya uang, enggak. Kita harus ada takarannya. Jadi kita dari kecil memang udah belajar bisnis yang profesional. Jadi nanti kalau udah mulai besar kita nggak ada yang tahu nanti bakal seperti apa. Nah buat teman-teman yang mulai usaha itu tadi, walaupun kita mulai dari hal kecil, itu usahakan ya walaupun nggak sempurna tapi belajar profesional. Menurut saya itu penting karena kita nggak ada yang tahu nanti bakalnya usaha kita sebesar apa, kita kan nggak ada yang tahu. Yang penting itu. Yang kedua itu tadi, yang paling utama adalah sebaik-baiknya orang itu kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu sih menurut saya dua hal itu yang saya pegang sampai saat ini. Semoga dari cerita kecil saya ini teman-teman bisa terinspirasi, dan buat yang mau mulai usaha jangan takut, jangan ragu, mulai aja, apalagi kita masih muda. Nothing tulus. Apapun yang terjadi sekarang itu kalau nggak berpengaruh ke kehidupan kita 5-10 tahun lagi, nggak usah dipikirin. Yang penting untuk pengalaman. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.